Halo mahasiswa, selamat datang di kelas Bisnis Internasional pertemuan ke-8. Materi kita minggu ini yaitu mengenai manajemen strategik internasional. Beberapa topik pembahasan kita minggu ini yaitu introduction, kemudian faktor yang mempengaruhi strategik perusahaan, sumber competitive advantage, komponen strategi internasional, dan pengembangan strategi internasional. Untuk dapat bersaing di pasar global, maka perusahaan harus mengeksploitasi peluang yang ada demi kemajuan perusahaan. Dalam konteks ini, mengeksploitasi berarti mengenali, memanfaatkan, dan mengoptimalkan peluang-peluang tersebut untuk mencapai keunggulan kompetitif. Disney adalah salah satu contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan peluang di pasar global dengan sangat baik. Disney memanfaatkan peluang yang ada di pasar global dengan cara berekspansi ke pasar internasional, yaitu dengan membuka taman hiburan di berbagai negara seperti Prancis, Jepang, Hong Kong, dan Tiongkok. Dengan melakukan ekspansi ini, Disney dapat menjangkau konsumen di berbagai negara dan menciptakan hubungan dengan konsumen global. Selain itu, Disney juga mengakuisisi perusahaan media dan hiburan untuk memperluas portofolio bisnisnya. Contohnya adalah dengan mengakuisisi Pixar Animation Studios, kemudian Marvel Entertainment, dan juga Lucasfilm yang memberikan Disney akses ke konten-konten populer dan memperluas basis penggemar di seluruh dunia. Disney juga memanfaatkan teknologi dengan meluncurkan platform streaming Disney Plus agar konsumen bisa menikmati konten Disney secara online. Lalu apa sih yang dimaksud dengan manajemen strategik internasional? Jadi manajemen strategik internasional ialah proses perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi yang dapat digunakan untuk bersaing di kancah internasional secara efektif. Dikarenakan proses perencanaannya bersifat komprehensif dan berkelanjutan, maka biasanya perusahaan besar sudah memiliki staf perencanaan permanen untuk memberikan bantuan teknis bagi manajer puncak saat mereka mengembangkan strateginya. Dalam penyusunan rencana strategik perusahaan, baik skala domestik maupun internasional, staf perencanaan strategi perusahaan harus mampu menjawab beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, produk atau jasa apa yang ingin dijual. Perusahaan harus menentukan di awal produk atau jasa apa yang ingin mereka jual. Hal ini melibatkan identifikasi segmen pasar yang dituju, pemahaman kebutuhan pelanggan, dan menentukan proposisi nilai yang membedakan produk atau jasa mereka dari pesaing. Kemudian yang kedua, di mana dan bagaimana produk atau jasa tersebut akan dibuat. Perusahaan perlu menentukan lokasi dan metode produksi produk atau jasa yang mereka tawarkan. Di sini perusahaan melibatkan pertimbangan faktor seperti biaya produksi, ketersediaan sumber daya, efisiensi operasional, dan kualitas produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, di mana dan bagaimana perusahaan akan menjual produk atau jasa tersebut. Perusahaan perlu merencanakan saluran distribusi yang paling efektif untuk menjual produk atau jasa mereka. Ini bisa mencakup penjualan melalui toko fisik, e-commerce, mitra distribusi, atau kombinasi dari beberapa saluran tersebut. Perusahaan juga harus mempertimbangkan strategi pemasaran dan promosi yang paling sesuai untuk mencapai target pasar mereka. Yang keempat, di mana dan bagaimana perusahaan akan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Perusahaan perlu mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan dan menjual produk atau jasa mereka. Ini termasuk sumber daya manusia, bahan baku, infrastruktur, teknologi, modal, dan lain sebagainya. Perusahaan dapat memperoleh sumber daya ini melalui pembelian, outsourcing, kemitraan, atau juga pengembangan internal. Yang kelima, bagaimana perusahaan akan mengalahkan performa pesaingnya. Perusahaan perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi persaingan dan mencapai keunggulan kompetitif. Ini bisa melibatkan inovasi produk, peningkatan efisiensi operasional, pelayanan pelanggan yang superior, keunggulan biaya, pemasaran yang efektif, atau diferensiasi dalam proposisi nilai. Perusahaan juga harus memantau dan memahami pesaing mereka untuk merespon secara efektif terhadap perubahan yang ada di pasar. Meskipun terdapat kemiripan dengan strategi domestik, namun penyusunan strategi internasional melibatkan kompleksitas yang lebih besar dibandingkan strategi domestik, karena mempertimbangkan lebih dari satu negara dengan perbedaan mata uang, sistem akuntansi, sistem hukum dan politik, serta budaya dan bahasa yang berbeda.
Faktor-faktor ini mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan mengembangkan strategi bisnis mereka di pasar internasional. Yang pertama kita lihat dari perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang dapat mempengaruhi aspek keuangan perusahaan termasuk harga, biaya, dan keuntungan. Perusahaan perlu mempertimbangkan fluktuasi nilai tukar dan mengelola risiko valuta asing untuk melindungi kestabilan keuangan mereka. Kemudian sistem akuntansi yang berbeda. Perusahaan harus memahami dan mematuhi peraturan akuntansi di setiap negara tempat mereka beroperasi. Hal ini mempengaruhi pelaporan keuangan, analisa kerja, dan juga kepatuhan pajak. Selain itu, perbedaan dalam sistem hukum dan politik antar negara mempengaruhi regulasi bisnis, kebijakan perdagangan, perlindungan hak kekayaan intelektual, perizinan, dan juga proses hukum. Perusahaan perlu memahami dan beradaptasi dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di setiap negara target. Kemudian ada budaya dan juga bahasa yang berbeda. Perbedaan budaya dan bahasa mempengaruhi strategi pemasaran, komunikasi, dan interaksi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Perusahaan harus memahami preferensi budaya, kebiasaan konsumen, dan norma bisnis lokal untuk mengembangkan pesan yang relevan dan strategi pemasaran yang efektif. Lalu apa saja yang bisa menjadi sumber keunggulan bersaing internasional perusahaan? Nah, sumber-sumbernya ada beberapa ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, global efficiencies atau efisiensi global. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mencapai efisiensi operasional dan biaya melalui lokasi strategis dan skala atau lingkup ekonomi. Dalam konteks internasional, perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan dari lokasi produksi atau operasi yang menghasilkan biaya yang lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi. Misalnya, perusahaan dapat memilih untuk memproduksi di negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah atau memanfaatkan rantai pasok global untuk mengurangi biaya bahan baku. Selain itu, ada juga skala ekonomi dan lingkup ekonomi yang juga dapat memberikan keunggulan dalam pengurangan biaya unit dan memperoleh keuntungan kompetitif. Yang kedua, multinational flexibility atau fleksibilitas multinasional. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perbedaan pasar dan regulasi di berbagai negara. Perusahaan yang memiliki fleksibilitas multinasional bisa menyesuaikan strategi, produk, dan operasi mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar lokal. Perusahaan bisa mengembangkan produk yang disesuaikan, menyesuaikan model bisnisnya, dan mengelola rantai pasok yang kompleks di berbagai negara. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan memanfaatkan peluang yang ada di setiap negara. Kemudian yang tidak kalah penting adalah worldwide learning atau pembelajaran global. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mengakumulasi pengetahuan dan pengalaman melalui global exposure. Dengan beroperasi di berbagai negara, perusahaan bisa mendapatkan wawasan tentang pasar yang berbeda, praktik bisnis yang efektif, dan teknologi yang lebih baru. Pembelajaran global memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan inovasi, kualitas, dan efisiensi operasional mereka. Perusahaan bisa menerapkan praktik terbaik dari berbagai pasar ke seluruh organisasi mereka dan memperoleh keunggulan kompetitif melalui pengetahuan yang diperoleh. Dengan memanfaatkan semua keunggulan bersaing ini, perusahaan dapat memperoleh posisi yang kuat di pasar global. Sayangnya, tidak mudah loh mengeksploitasi ketiga faktor ini secara bersamaan. Setiap faktor memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri yang perlu diatasi oleh perusahaan. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi yang matang, kepemimpinan yang efektif, dan kapabilitas yang memadai dalam mengelola operasi internasional. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki fleksibilitas, adaptabilitas, dan kemampuan belajar yang kuat agar bisa sukses dalam memanfaatkan sumber keunggulan bersaing secara bersamaan dalam pasar global yang kompleks. Sekarang kita bahas tentang alternatif strategi internasional yang bisa dipilih oleh perusahaan. Terdapat beberapa alternatif strategi yang bisa digunakan untuk menyeimbangkan tekanan antara interaksi global dan respon lokal dalam konteks bisnis internasional. Yang pertama, global strategy atau strategi global. Strategi global bertujuan untuk mencapai standarisasi dan integrasi global dalam operasi perusahaan. Dalam pendekatan ini, perusahaan melihat seluruh dunia sebagai satu pasar besar dan perusahaan mengejar efisiensi melalui penggunaan produk terstandarisasi yang dilihat dapat memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia. Oleh sebab itu, proses produksi dan strategi pemasaran yang digunakan pun sama di seluruh pasar global.
karena fokusnya adalah menciptakan keunggulan kompetitif melalui skala ekonomi, efisiensi operasional, dan penguasaan teknologi. Perusahaan cenderung memusatkan keputusan strategis secara sentralistik dan menerapkan pendekatan one size fits all dalam menghadapi pasar yang berbeda. Contoh perusahaan dengan strategi global adalah McDonald's. Mereka memiliki franchise restoran di seluruh dunia yang menawarkan menu yang seragam dengan standar kualitas dan pelayanan yang serupa di berbagai negara. Kemudian yang kedua, transnational strategy atau strategi transnasional. Strategi transnasional mencoba untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi global dan respons lokal. Pendekatan ini mengakui perbedaan pasar dan kebutuhan lokal sambil mencoba memanfaatkan keunggulan global mereka. Dalam strategi ini, perusahaan mempertahankan standar global tertentu dalam hal produk atau proses, tetapi juga mengadaptasi produk dan proses mereka untuk memenuhi preferensi lokal, tetapi juga mengadaptasi produk dan operasi mereka untuk memenuhi preferensi lokal. Perusahaan dengan strategi transnasional ini sering memiliki struktur organisasi yang terdesentralisasi, dengan daya pengambilan keputusan yang lebih besar di tingkat lokal. Contoh perusahaan dengan strategi transnasional adalah Unilever, yang menghasilkan produk yang diadaptasi secara lokal, tetapi juga menjaga keberlanjutan merek globalnya. Yang ketiga, home replication strategy atau strategi replikasi rumah. Strategi ini juga dikenal sebagai strategi ekspor, melibatkan perluasan operasi perusahaan ke pasar transnasional, melibatkan perluasan operasi perusahaan ke pasar internasional dengan mempertahankan model bisnis dan praktik yang sama seperti di pasar domestik. Pendekatan ini melibatkan produksi di satu negara dan mengekspor produk ke pasar internasional tanpa modifikasi yang signifikan. Strategi ini cocok untuk perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif yang kuat di pasar domestik dan ingin memanfaatkan peluang ekspor. Contoh perusahaan dengan strategi replikasi rumah adalah Coca-Cola. Mereka memproduksi minuman Coca-Cola di negara asalnya, yaitu Amerika Serikat, dan kemudian mengekspor produk tersebut ke berbagai pasar internasional tanpa melakukan modifikasi yang signifikan. Coca-Cola berhasil menjaga konsistensi mereka dan cita rasa produknya di seluruh dunia. Yang keempat, multi-domestic strategy atau strategi multi-domestic. Strategi multi-domestic melibatkan diferensiasi produk dan operasi di setiap pasar lokal. Dalam pendekatan ini, perusahaan menyesuaikan strategi, produk, dan operasi mereka sepenuhnya dengan preferensi dan kebutuhan lokal di setiap negara. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menanggapi perbedaan budaya, bahasa, dan kebiasaan konsumen di pasar yang berbeda. Perusahaan dengan strategi multi-domestik seringkali memiliki struktur organisasi yang terdesentralisasi dengan daya pengambilan keputusan yang tinggi di tingkat lokal. Contoh perusahaan dengan strategi multi-domestik adalah Nestle, yang menyesuaikan produknya dengan kebutuhan lokal dan menciptakan merek yang kuat di setiap pasar. Pemilihan strategi yang tepat tergantung pada faktor-faktor seperti karakteristik pasar, tujuan perusahaan, dan kemampuan sumber daya. Jadi penting untuk menganalisis keuntungan dan kerugian masing-masing strategi, serta mempertimbangkan kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan implementasinya. Perusahaan juga dapat mengadopsi gabungan dari beberapa strategi, atau bahkan mengubah strategi seiring waktu tergantung pada perkembangan pasar dan tujuan bisnis yang mungkin saja berubah. Lalu komponen dalam strategi internasional juga ada beberapa ya. Yang pertama yaitu distinctive competence atau kompetensi unggulan. Kompetensi unggulan merupakan keunggulan yang membedakan perusahaan dari pesaingnya di pasar internasional. Hal ini dapat berupa praktik organisasi yang unik, teknologi yang canggih, jaringan distribusi yang efisien, atau merek yang terkenal. Kompetensi unggulan ini memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, memproduksi produk berkualitas tinggi, atau menyediakan layanan yang superior. Contohnya adalah Apple. Apple memiliki kompetensi unggulan dalam desain produk yang inovatif dan teknologi yang canggih. Inilah yang membedakannya dari pesaingnya di industri teknologi. Yang kedua, resource deployment atau penyediaan sumber daya. Komponen ini melibatkan alokasi dana, tenaga kerja, infrastruktur, dan aset lainnya untuk mendukung operasi perusahaan di pasar internasional. Penyediaan sumber daya yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya dan mendapatkan keuntungan kompetitif di pasar internasional. Contohnya, perusahaan mungkin mengalokasikan sumber daya mereka untuk membangun pabrik produksi baru di negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Atau perusahaan mungkin mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat tim penelitian dan pengembangan
guna menghasilkan produk inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar internasional. Kemudian sinergi. Komponen ini melibatkan penciptaan situasi di mana kombinasi berbagai elemen bisnis perusahaan seperti produk, layanan, teknologi, atau saluran distribusi menciptakan nilai tambah yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya secara terpisah. Sinergi ini membantu perusahaan memanfaatkan kekuatan dan potensi masing-masing elemen bisnisnya untuk mencapai keunggulan kompetitif yang lebih besar di pasar internasional. Contohnya Amazon. Amazon memanfaatkan sinergi antara platform e-commerce mereka, kemudian jaringan logistik mereka, dan teknologi cloud computing mereka untuk menyediakan pengalaman belanja yang komprehensif dan efisien kepada pelanggan. Yang keempat, scope of operations atau lingkup operasi. Komponen ini mencakup pemilihan negara atau wilayah pasar di mana perusahaan akan beroperasi, serta pemilihan ceruk pasar atau produk yang akan ditargetkan di dalamnya. Pemilihan lingkup operasi yang tepat memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar internasional. Contohnya Starbucks yang memilih untuk membuka gerai kopi di berbagai negara di seluruh dunia mencakup pasar yang lebih luas. Pemahaman yang baik tentang komponen-komponen strategi internasional ini membantu perusahaan merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola strategi mereka secara efektif di pasar global. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah dalam mengembangkan strategi internasional. Yang pertama, mengembangkan pernyataan misi. Pernyataan misi adalah panduan yang menentukan tujuan jangka panjang dan identitas perusahaan. Dalam konteks strategi internasional, pernyataan misi harus mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pasar global, tujuan ekspansi internasional, dan nilai-nilai inti yang akan dijalankan dalam kegiatan bisnis internasional. Kemudian yang kedua, melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT membantu perusahaan memahami posisi mereka di pasar global. Analisis ini melibatkan identifikasi kekuatan internal perusahaan, kelemahannya, peluang eksternal, dan juga ancaman yang mungkin dihadapi. Analisis SWOT membantu perusahaan memanfaatkan kekuatan mereka, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman dalam lingkungan internasional. Kemudian selanjutnya menentukan tujuan. Langkah ini melibatkan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan dengan strategi internasional. Tujuan ini harus sejalan dengan pernyataan misi perusahaan dan mengarah pada keberhasilan di pasar global, seperti pertumbuhan penjualan di pasar internasional, peningkatan pangsa pasar global, atau pengenalan merek di negara baru. Kemudian selanjutnya, menentukan tujuan dan rencana taktis. Setelah menetapkan tujuan, langkah ini melibatkan pengembangan tujuan dan rencana taktis yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Ini mencakup memilih pasar target, mengembangkan strategi pemasaran internasional, merancang rencana pengembangan produk, mengelola rantai pasokan internasional, dan juga mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Kemudian, yang terakhir menentukan kerangka pengendalian. Pengendalian ini merupakan langkah yang paling penting dalam mengembangkan strategi internasional untuk memastikan bahwa implementasi dan pencapaian tujuan berjalan sesuai rencana. Perusahaan perlu menentukan kerangka pengendalian yang melibatkan pengukuran, pemantauan, dan juga penyesuaian kinerja terhadap tujuan strategis. Pengendalian ini melibatkan penggunaan metrik kinerja, pelaporan keuangan, pemantauan pasar, evaluasi kompetitif, dan mekanisme pengendalian lainnya untuk memastikan keberhasilan implementasi strategi internasional. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan bisa mengembangkan strategi internasional yang kuat dan terencana yang memungkinkan mereka untuk bersaing di pasar global dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Penting untuk memahami bahwa langkah-langkah ini adalah proses yang berkelanjutan dan perlu disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan internasional dan juga tujuan bisnis perusahaan. Kemudian terdapat beberapa level dalam strategi internasional, antara lain yaitu corporate strategy. Corporate strategy adalah strategi tingkat tertinggi dalam hierarki strategi yang melibatkan keputusan strategis yang luas yang mempengaruhi seluruh perusahaan. Ini melibatkan pertimbangan tentang di mana perusahaan akan beroperasi secara global, jenis bisnis yang akan dijalankan, dan bagaimana bisnis tersebut akan dikoordinasikan. Corporate strategy mencakup diversifikasi bisnis, akuisisi perusahaan, pengalihan sumber daya antar bisnis, dan pilihan model bisnis global yang akan diadopsi. Tujuannya adalah untuk mencapai nilai jangka panjang bagi perusahaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dalam level ini yang biasanya ditentukan adalah apakah jenis bisnisnya single business, related diversification, atau unrelated diversification. Kemudian level business strategy.
Bisnis strategi adalah strategi yang lebih spesifik yang berfokus pada cara perusahaan akan bersaing dalam bisnis tertentu atau dalam unit bisnis tertentu. Bisnis strategi melibatkan pengambilan keputusan tentang bagaimana perusahaan akan memposisikan dirinya di pasar internasional, bagaimana perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif, dan bagaimana perusahaan akan memanfaatkan peluang pasar. Ini melibatkan pemilihan target pasar, positioning produk, strategi harga, dan juga strategi pemasaran lainnya. Oleh sebab itu, pada level ini akan muncul strategi diferensiasi, cost leadership, dan juga strategi fokus. Yang terakhir yaitu level functional strategy. Strategi ini berfungsi pada fungsi-fungsi spesifik dalam perusahaan seperti pemasaran, produksi, keuangan, atau sumber daya manusia. Strategi fungsional ini mendukung strategi bisnis dan strategi perusahaan secara keseluruhan dengan memastikan bahwa setiap fungsi operasional bekerja secara efektif dan efisien dalam konteks internasional. Strategi fungsional melibatkan pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya fungsional, pengembangan kompetensi kunci, dan peningkatan efisiensi operasional. Ini akan kita bahas lebih detail dalam slide berikutnya. Yang pertama kita bahas dulu tentang level corporate strategy yaitu single business strategy. Single business strategy adalah pendekatan strategis di mana perusahaan fokus pada satu produk, bisnis, atau jasa sebagai sumber pendapatan utama mereka. Dalam single business strategy, perusahaan tidak terdiversifikasi secara signifikan ke dalam berbagai industri atau bisnis yang berbeda. Sebaliknya, mereka hanya mengandalkan bisnis inti mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan perusahaannya. Beberapa keuntungan single business strategy antara lain yaitu fokus yang lebih kuat. Dengan fokus pada satu bisnis atau produk, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dan energi mereka secara lebih efektif untuk membangun keunggulan kompetitif dalam bidang tersebut. Perusahaan dapat melakukan investasi yang lebih dalam penelitian dan pengembangan, inovasi, dan pemasaran untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Kemudian keahlian dan kompetensi kunci. Dalam single business strategy, perusahaan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keahlian dan kompetensi kunci yang sangat penting dalam industri atau pasar tertentu. Mereka dapat menguasai operasi, teknologi, atau pengetahuan khusus yang memberikan keunggulan kompetitif dan membedakan mereka dari pesaing. Kemudian, efisiensi operasional. Fokus pada satu bisnis memungkinkan perusahaan untuk mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat mengoptimalkan rantai pasokan, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi operasional lainnya melalui spesialisasi dan skalabilitas dalam bisnis inti mereka. Namun tentu ada juga ya beberapa tantangan yang terkait dengan single business strategy ini, seperti kerapuhan terhadap persaingan. Karena bergantung pada satu bisnis atau produk saja, maka ini dapat meningkatkan kerapuhan perusahaan terhadap persaingan. Jika bisnis inti tersebut mengalami tantangan atau persaingan yang ketat, maka perusahaan akan lebih rentan terhadap risiko dan ketidakstabilan. Selain itu, perusahaan menjadi lebih rentan terhadap perubahan lingkungan eksternal. Lingkungan bisnis yang cepat berubah dapat memberikan risiko bagi perusahaan dengan single business strategy. Perubahan dalam kebijakan pemerintah, tren konsumen, atau teknologi baru dapat secara signifikan mempengaruhi bisnis inti perusahaan dan bahkan mengancam pertumbuhan dan keberhasilannya. Meskipun demikian, beberapa perusahaan multinasional atau MNC seperti Singapore Airlines, McDonald's, dan Facebook telah berhasil menerapkan single business strategy ini loh. Mereka telah mampu membangun merek yang kuat, memahami kebutuhan pasar mereka dengan baik, dan secara terus-menerus berinovasi untuk tetap relevan dalam industri yang mereka geluti. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa single business strategy dapat menjadi pendekatan yang efektif jika perusahaan mampu mengelola risiko dan memanfaatkan peluang dengan baik dalam bisnis inti mereka. Kemudian ada related diversification. Strategi ini ialah strategi di mana perusahaan memperluas operasinya dengan memasuki beberapa jenis bisnis yang masih berkaitan atau memiliki keterkaitan secara fundamental. Meskipun perusahaan melakukan berbagai jenis bisnis, mereka tetap terhubung melalui kesamaan industri, pasar, teknologi, atau keahlian yang dimiliki. Misalnya perusahaan makanan yang memperluas portofolio produknya dengan memasuki bisnis minuman atau makanan ringan. Dengan melakukan ini, perusahaan dapat memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, dan juga sumber daya yang sudah ada dalam industri atau pasar terkait. Strategi ini unggul dalam beberapa hal seperti keberagaman sebagai keunggulan kompetitif. Dengan memiliki berbagai bisnis yang terkait, perusahaan menjadi lebih tangguh terhadap persaingan dan ancaman ekonomi.
Mereka tidak terlalu bergantung pada satu produk atau pasar tertentu, sehingga mereka dapat mengurangi risiko dan mengatasi fluktuasi pasar yang signifikan. Keberagaman juga memungkinkan perusahaan untuk menciptakan portofolio yang seimbang dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian keuntungan skala atau economies of scale. Diversifikasi terkait dapat menghasilkan keuntungan skala bagi perusahaan. Dengan memiliki beberapa bisnis yang terkait, perusahaan dapat menggabungkan kegiatan operasional dan mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Ini bisa terjadi karena adanya kemungkinan penggunaan bersama sumber daya, fasilitas, teknologi, atau pengetahuan yang ada di antara bisnis-bisnis terkait tersebut. Selain itu, melalui related diversification, perusahaan dapat menggunakan teknologi atau keahlian yang sudah dimiliki dalam satu pasar untuk memasuki pasar kedua dengan lebih murah dan lebih mudah. Mereka dapat mengadopsi pengetahuan dan praktik terbaik dari satu bisnis dan menerapkannya di bisnis terkait lainnya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar baru. Namun terdapat beberapa tantangan dalam related diversification. Yang pertama, biaya koordinasi yang mungkin mahal. Ketika perusahaan memiliki beberapa bisnis yang saling berhubungan, biaya koordinasi antar bisnis tersebut dapat meningkat. Perusahaan harus mengelola hubungan dan sinkronisasi antara bisnis-bisnis terkait tersebut yang melibatkan biaya tambahan dalam hal pengelolaan dan koordinasi operasional. Kemudian terdapat pula risiko terhadap perubahan ekonomi. Jika semua bisnis terkait tergantung pada pasar atau industri yang sama, mereka kemungkinan besar akan terdampak secara bersamaan oleh perubahan ekonomi atau fluktuasi pasar. Jika satu bisnis terkena dampak negatif, hal ini dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan portofolio bisnis. Selanjutnya ialah unrelated diversification. Strategi ini adalah strategi di mana perusahaan memperluas operasinya dengan beroperasi dalam beberapa industri atau pasar yang tidak berhubungan satu sama lain. Dalam unrelated diversification, perusahaan memiliki bisnis yang berbeda secara fundamental dan tidak ada keterkaitan yang signifikan antara mereka. Misalnya, sebuah perusahaan yang memiliki bisnis di sektor makanan, teknologi, dan properti secara bersamaan. Setiap bisnis beroperasi secara independen dengan tujuan mencapai keuntungan di sektor masing-masing. Kelebihan strategi ini dapat dilihat dari segi kemudahan pengumpulan modal. Dengan strategi ini, induk perusahaan dapat mengumpulkan modal dengan lebih mudah daripada unit usahanya independen secara terpisah. Karena perusahaan memiliki portofolio bisnis yang beragam, risiko investasi pun terdiversifikasi, dan kemungkinan keuntungan dari satu bisnis dapat digunakan untuk mendukung bisnis lainnya, sehingga investor cenderung lebih percaya untuk menginvestasikan modalnya dalam perusahaan tersebut. Kemudian pengurangan risiko dan ketahanan terhadap fluktuasi siklus bisnis. Dengan beroperasi di berbagai industri yang tidak berkaitan, perusahaan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi siklus bisnis di satu sektor tertentu. Jika salah satu bisnis terdampak karena perubahan ekonomi atau persaingan yang sengit, bisnis lain dalam portofolio perusahaan masih dapat memberikan kontribusi keuangan yang stabil. Kemudian keberlanjutan terhadap ancaman persaingan. Karena bisnis dengan strategi ini tidak berkaitan satu sama lain, maka perusahaan cenderung lebih tahan terhadap ancaman persaingan yang spesifik terhadap satu bisnis saja. Jika ada persaingan yang kuat atau perubahan dalam pasar untuk satu bisnis, bisnis lain dalam portofolio perusahaan dapat tetap beroperasi dengan relatif stabil. Kemudian kemudahan dalam membeli dan melepaskan operasi. Dalam strategi ini, perusahaan dapat dengan mudah membeli atau melepaskan operasi baru tanpa khawatir bagaimana mengintegrasikannya ke dalam bisnis yang ada. Karena setiap bisnis beroperasi secara independen, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk melakukan akuisisi atau divestasi tanpa banyak kendala integrasi atau pengaruh pada operasi yang ada. Namun demikian, meskipun memiliki beberapa keuntungan, perlu diingat bahwa mengelola bisnis yang berbeda secara fundamental dapat menimbulkan tantangan seperti kompleksitas pengelolaan, kesulitan dalam menciptakan sinergi antar bisnis, dan resiko kegagalan dalam bisnis yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan analisis yang cermat dan memiliki kemampuan manajemen yang kuat untuk menjalankan unrelated diversification secara efektif. Selanjutnya kita bahas tentang level business strategy. Business strategy adalah strategi yang difokuskan pada bisnis, anak perusahaan, atau unit operasi tertentu di dalam perusahaan. Tujuan dari strategi bisnis adalah menjawab pertanyaan bagaimana kita harus bersaing di setiap pasar yang telah kita pilih untuk masuki. Ada 3 jenis strategi dalam level business strategy. Yang pertama yaitu strategi fokus. Strategi fokus yaitu ketika perusahaan menargetkan jenis produk tertentu untuk grup atau wilayah pelanggan tertentu.
Dalam strategi ini, perusahaan mengidentifikasi segmen pasar yang spesifik dan mengembangkan penawaran yang sangat cocok untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam segmen tersebut. Contohnya adalah pengecer yang berspesialisasi dalam pakaian hamil atau perusahaan yang melayani klien dengan tubuh yang besar dan tinggi. Dengan fokus yang jelas, perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif dalam segmen pasar yang mereka targetkan. Yang kedua yaitu strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi dalam tingkatan bisnis merupakan pendekatan di mana perusahaan berusaha membedakan produk atau jasa mereka dari pesaing mereka di pasar. Tujuannya adalah untuk menciptakan keunikan yang bisa menambah nilai bagi pelanggan dan susah ditiru oleh perusahaan pesaing. Dalam strategi ini, perusahaan fokus pada pengembangan produk atau layanan yang memiliki fitur unik, kualitas yang lebih baik, desain yang lebih menarik, atau atribut lain yang membedakannya dari produk atau layanan yang ada di pasar. Perusahaan berupaya untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan sehingga mereka bersedia membayar lebih untuk produk atau layanan tersebut. Biasanya strategi ini digunakan untuk menyasar pasar yang tidak sensitif terhadap harga. Yang ketiga yaitu strategi pemimpin biaya atau cost leadership. Strategi pemimpin biaya berfokus pada mencapai prosedur operasional yang sangat efisien sehingga biaya produksi lebih rendah daripada pesaingnya. Dengan mengurangi biaya produksi, perusahaan dapat menawarkan barang atau jasa dengan harga lebih rendah dibandingkan pesaing. Hal ini dapat membantu perusahaan menarik pelanggan dengan menawarkan nilai yang lebih baik atau memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Strategi ini biasanya melibatkan penggunaan teknologi dan otomatisasi yang canggih, pengelolaan rantai pasokan yang efisien, dan pengendalian biaya yang ketat. Strategi bisnis yang dipilih oleh perusahaan akan sangat tergantung pada lingkungan bisnisnya, sumber daya yang tersedia, kompetensi inti perusahaan, dan juga tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Selain itu, strategi bisnis juga harus selaras dengan strategi korporat perusahaan yang mencakup arah keseluruhan perusahaan dan bagaimana bisnis-bisnis yang berbeda saling berhubungan dan berkontribusi satu sama lain. Selanjutnya adalah level strategi fungsional. Strategi ini adalah suatu pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mengelola fungsi-fungsi utama dalam perusahaan seperti keuangan, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan juga penelitian dan pengembangan. Strategi fungsional ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan dalam setiap fungsi mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Strategi fungsional juga berperan penting dalam mengkoordinasikan fungsi-fungsi ini agar terintegrasi dengan strategi korporat dan bisnis perusahaan yang bersifat internasional. Yang pertama kita bahas tentang strategi pemasaran internasional. Strategi pemasaran internasional melibatkan distribusi dan penjualan produk atau jasa perusahaan di pasar internasional. Dalam konteks strategi fungsional, fungsi pemasaran akan mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang sesuai dengan pasar internasional yang dituju. Perusahaan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti bauran produk, periklanan, promosi, penetapan harga, dan distribusi yang spesifik untuk pasar internasional agar dapat mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan dalam strategi perusahaan. Yang kedua, strategi keuangan internasional. Strategi keuangan internasional mencakup isu-isu seperti struktur modal perusahaan, kebijakan investasi, kepemilikan valuta asing, pengurangan risiko, kebijakan utang, dan manajemen modal kerja. Dalam konteks strategi fungsional, fungsi keuangan akan bekerja untuk memastikan bahwa keputusan keuangan perusahaan mendukung strategi internasional yang telah ditetapkan. Misalnya, mereka dapat membantu dalam menentukan sumber pendanaan yang tepat untuk ekspansi internasional, mengelola risiko mata uang asing, dan mengoptimalkan penggunaan modal kerja dalam lingkungan bisnis internasional. Selanjutnya, strategi R&D internasional. Strategi R&D berfokus pada investasi perusahaan dalam menciptakan produk baru atau mengembangkan teknologi baru di tingkat internasional. Dalam konteks strategi fungsional, fungsi R&D adalah bekerja untuk mengarahkan upaya penelitian dan pengembangan agar sesuai dengan strategi bisnis internasional perusahaan. Perusahaan akan mempertimbangkan kebutuhan dan peluang pasar internasional untuk menghasilkan inovasi yang relevan dan kompetitif di tingkat global. Kemudian strategi operasional internasional. Strategi operasional berkaitan dengan penciptaan produk atau layanan perusahaan dalam lingkungan bisnis internasional. Fungsi operasional akan berperan dalam membuat keputusan tentang sumber daya, lokasi pabrik, tata letak dan desain pabrik, teknologi, dan manajemen inventaris yang mendukung strategi internasional perusahaan. Perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar internasional. Selanjutnya ada strategi SDM internasional.
Strategi SDM internasional berfokus pada manajemen sumber daya manusia yang bekerja untuk organisasi dalam konteks internasional. Fungsi SDM akan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan rekrutmen, pelatihan, evaluasi, dan kompensasi karyawan di lingkungan internasional. Perusahaan juga akan mempertimbangkan perbedaan budaya dan regulasi ketenaga kerjaan yang relevan untuk memastikan pengelolaan SDM yang efektif dan pemeliharaan hubungan yang baik dengan karyawan di seluruh dunia. Secara keseluruhan, strategi fungsional akan berperan penting dalam menjawab pertanyaan mengenai pengelolaan fungsi-fungsi utama perusahaan secara konsisten dengan strategi korporat dan bisnis internasional. Oleh sebab itu, koordinasi yang baik antar fungsi-fungsi ini akan sangat membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya dan menghadapi tantangan yang muncul dalam lingkungan bisnis global. Baiklah, demikian penjelasan materi kita minggu ini ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu di video ajar selanjutnya. Bye-bye!